Selamat pagi pemirsa, Sumsel Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan menyajikan berbagai informasi dari penjuru Sumatera Selatan. Bersama saya Hikmah Pujiati, berikut Sumsel Sepekan selengkapnya. Pengukuhan PGRI Pengurus Daerah Sumatera Selatan masa bakti ke-23 tahun 2024-2029 berlangsung Kamis 18 Juni 2026. Pengukuhan diresmikan langsung oleh Ketua PB PGRI Dr. Andes Haji Teguh Sumarno MM. Pengukuhan pengurus daerah PGRI Provinsi Sumatera Selatan masa bakti ke-23 tahun 2024-2029 digelar di Aula SMK 6 Palembang, Kamis 18 Juni 2026. Pengukuhan Ketua PGRI Sumsel Dr. Andes Haji Riza Fahlepi MM dan jajaran dipimpin Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, PB PGRI Dr. Andes Haji Teguh Sumarno MM. Dan disaksikan guru seluruh Sumsel dan jajaran Forkompinda Sumsel. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Dr. Andes Haji Teguh Sumarno MM, berharap polemik yang selama ini disebut sebagai dualisme dalam tubuh PGRI dapat segera berakhir. Menurut Teguh, kehadiran berbagai elemen organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam kegiatan tersebut menjadi simbol dukungan, kebersamaan, dan harapan agar persoalan yang selama ini terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Kami sampaikan selamat atas dilantiknya teman-teman pengurus PGRI Sumatera Selatan. Ini luar biasa. Ya. Ini bagian komitmen para guru di mana ada kepengurusan kesinambungan ini harus dilakukan dengan produktif dan mewakili sehingga yang semula pikir ini persepsinya berbeda dan banyak, insya Allah dengan dilantik ini sudah ditandai kerukunan yang luar biasa. Amin. Kalau ditanya perubahan yang jelas dari kata teman sendiri menyebut kami begal, dari situlah kami keluar program yang tidak omong-omong. Artinya apa? Kami akan tunjukkan bahwa guru termasuk pengurusnya tidak ada perbuatan yang tercela. Kalau sudah pengurus ada perbuatan tercela, apa jadinya di mata guru? Nah, oleh sebab itu kita taat hukum, patuh azas. Selalu saya katakan begitu. Terkait persoalan hukum yang masih berjalan, Teguh menegaskan bahwa PB PGRI menghormati seluruh proses hukum yang berlaku. Menurutnya, setiap tahapan hukum harus dihormat hingga terdapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ahmad Syaiful melaporkan. Ketua Umum Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Selatan, Erwanto menegaskan keberadaan YPLP PT PGRI Sumsel sesuai fakta hukum. PGRI sama yayasan itu apa kan loh? Karena kan yayasan berdiri sendiri. Oh enggak, jangan. Itu. Ketua Umum Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Selatan mengambil langkah tegas dengan mengamankan kantor Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Selatan yang selama ini digunakan oleh Badan Pelaksana Harian Senin 15 Juni 2026. Pintu kantor yang berada di lingkungan kampus tersebut dipasang rantai besi dan digembok. Di bagian depan kantor juga terpasang spanduk yang menyatakan bahwa aset tersebut merupakan milik YPLP PT PGRI Sumsel dan saat ini berada dalam pengawasan tim kuasa hukum. Erwanto menegaskan bahwa tindakan ini dilakukan sebagai upaya mengamankan aset yayasan yang menurutnya selama ini dikuasai pihak yang tidak memiliki legalitas yang sah. Kami tidak melakukan perampasan aset dan tindakan ini juga bukan perbuatan melawan hukum ya, karena kami mengembalikan hak atas nama Yayasan YPLP. Karena gedung ini berdasarkan data-data yang kita punya, ini ada sertifikat milik dan sarana-prasarana dari PGRI itu mengakui bahwa gedung ini memang milik YPLP PT PGRI, dan itu pun ditandatangani oleh Ketua BPH beserta Rektor. Jadi mereka mengakui bahwa ini memang bahwa PGRI ini adalah organisasi. PGRI ini adalah organisasi.
itu adalah organisasi guru. Semua apa yang dilakukan oleh organisasi kita tunduk kepada organisasi. Walaupun itu mau yayasan atau apa, tidak ada yang namanya individual di sini. Sementara yayasan kan jelas, yayasan ini kan terpisah daripada organisasi. Tapi memang yayasan itu sifatnya saling berkoordinasi dengan organisasi. Bukan berarti yayasan itu dikendalikan, tata kelola dan sebagainya diambil oleh organisasi. Herwanto juga mengungkapkan bahwa pihak yayasan telah melaporkan persoalan tersebut ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada 10 Juni 2026. Bahkan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menempuh langkah hukum lanjutan apabila ditemukan dugaan pelanggaran terkait penguasaan aset yayasan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful melaporkan. Pemirsa, kelangkaan BBM jenis solar mengakibatkan ratusan nelayan di Sungsang Banyuasin tidak bisa mencari ikan di laut. Aktivitas mereka lumpuh total karena tidak ada lagi pasokan solar kepada nelayan. Ratusan kapal nelayan di Muara Sungsang, Kecamatan Banyuasin 2, Kabupaten Banyuasin, terlihat berjejer di tepi pelabuhan. Tidak ada aktivitas apapun yang dapat dilakukan nelayan semenjak terhentinya pasokan solar bagi nelayan. Mereka terpaksa menghentikan aktivitas mencari nafkah bagi keluarganya sejak sepekan terakhir. Nelayan mengakui solar baru bisa didapatkan dengan harga mahal dan jarak yang sangat jauh, sehingga tidak sebanding dengan pendapatan dari melaut. Nelayan Muara Sungsang berharap agar pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan pemerintah Kabupaten Banyuasin memberikan solusi terbaik kepada nelayan agar dapat beraktivitas mencari nafkah di tengah ganasnya lautan. 15 Mei 2006, kami sebagai nelayan sulit mendapatkan solar yang berdampak kepada nelayan Sungsang. Kami masyarakat nelayan Sungsang berharap agar pemerintah pusat dan kabupaten memberikan solusi kepada nelayan Sungsang. Untuk harapan di depannya, dok? Kami berharap masyarakat Sungsang tidak seharusnya ada SPDN atau SPBU nelayan. Ganasnya ombak lautan dapat nelayan taklukkan demi keluarga tercinta di rumah. Namun, kelangkaan solar benar-benar menghentikan harapan para nelayan. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Tommy Susworo melaporkan. Pemirsa, Bupati Banyuasin, Dr. Haji Asqalani SHMH, menghadiri pelantikan kepengurusan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kabupaten Banyuasin masa bakti 2026 hingga 2030 yang diketuai oleh Haji Salni Pajar, Sekretaris Suhaimi, Bendahara Ari Ardiansa, dan EM Darsan, serta seluruh pengurus lainnya. Bupati Banyuasin Dr. Haji Asqalani SHMH menghadiri pelantikan kepengurusan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kabupaten Banyuasin masa bakti 2026 hingga 2030 yang diketuai oleh Haji Salni Pajar, Sekretaris Suhaimi, Bendahara Ari Ardiansyah, dan seluruh pengurus lainnya. Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Ketua Kormi Provinsi Sumatera Selatan Hajah Samanta Tifani, berlangsung di Gedung Auditorium Pemkab Banyuasin Senin 11 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati Banyuasin Haji Asqalani berharap kepengurusan yang baru dapat menjadi motor penggerak dalam memasyarakatkan olahraga rekreasi dan membudayakan hidup sehat di tengah masyarakat. Kormi bukan hanya sekedar organisasi, tetapi juga wadah untuk berkontribusi dalam memajukan dunia olahraga rekreasi untuk masyarakat Bumi Sedulang Setudung. Pokoknya kita percaya dengan pengurus yang baru ini lebih baik, lebih bagus, lebih sempurna. Dengan komposisi lengkap dari pendidikan yang berbeda-beda, dengan pengalaman yang berbeda-beda, dan kelihatan sekali kepengurusan Kormi Kabupaten Banyuasin ini lebih kompak dan lebih solid. Dan yang paling penting, wah ini orangnya cerdas-cerdas, jadi kerjanya kerja cerdas nih. Kira-kira
banyak akalnya untuk buat kegiatan-kegiatan. Dan pesan saya, jaga kompakan dan semangat. Jadi modal dasar itu semangat dan kompak. Bupati juga menegaskan olahraga masyarakat memiliki peran strategis dalam mempererat kebersamaan, menjaga kesehatan, serta membangun sumber daya manusia yang produktif. Kormi memiliki peran penting dalam mengenalkan potensi olahraga dan rekreasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan. Ini kita telah selesai dilantik dan dikukuhkan pengurus Kormi periode 2026-2030. Semoga kami bisa bekerja dengan baik, memajukan olahraga masyarakat Indonesia di Kabupaten Banyuasin. Pertama, program kami adalah mensosialisasikan olahraga ini di sekolah-sekolah. Kormi Banyuasin akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, komunitas olahraga, dan seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan berbagai program olahraga rekreasi yang kreatif dan bermanfaat. Dari Banyuasin, Tim Liputan Agensi Antv Sumsel melaporkan. Momen memperingati HUT Bayangkara ke-60, Kapolres Banyuasin resmi membuka turnamen sepak bola Kapolres Banyuasin Cup di Desa Delta Upang, Kecamatan Makarti Jaya. Momen memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Banyuasin resmi membuka turnamen sepak bola Banyuasin Kapolres Cup untuk umum di Desa Delta Upang, Kecamatan Makarti Jaya. Pembukaan turnamen Kapolres Banyuasin Cup ini dibuka secara resmi oleh Kapolres Banyuasin, AKBP Risnan Aldiano, Senin 1 Juni 2026. Turnamen Kapolres Cup ini berkah dukungan dari masyarakat dan juga dua owner yang telah memberikan dukungan dalam kegiatan turnamen sepak bola, yakni Haji Hamzah dan Sabri. Dalam acara ini diisi dengan acara tari khas budaya Bali untuk memeriahkan pembukaan turnamen sepak bola. Peserta turnamen Kapolres Cup diikuti 23 klub yang akan berlaga, berhadiah trofi dan uang tunai ratusan juta rupiah. Dari Bayangkara, turnamen ini sendiri diselenggarakan oleh para tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Makarti Jaya, tepatnya di Desa Delta Upang. Untuk harapan ke depan? Harapannya turnamen seperti ini saya harap bisa lebih banyak lagi dilakukan di Makarti, di wilayah Banyuasin, untuk meningkatkan semangat olahraga di wilayah Banyuasin. Kegiatan daripada hari ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kapolres Banyuasin dan seluruh segenap panitia untuk Kapolres Banyuasin Cup. Semoga lancar, berjalan dengan baik, apa yang sesuai kita inginkan. Tentunya tidak lepas daripada donatur semua untuk menyemangati dan menyukseskan daripada kegiatan Kapolres Cup. Terima kasih. Rencananya turnamen sepak bola yang menjadi ajang olahraga merakyat ini akan diadakan setiap tahun demi menciptakan pemain profesional dan berlaga di tingkat provinsi dan nasional. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Tommy Susworo melaporkan. Yang saya hormati membanggakan Bapak Kapolres. Lestarikan adat istiadat dan budaya Komering, anggota DPRD Oku Timur Alan Pratama bin Maulana gelar resepsi pernikahan dalam balutan rangkaian adat pernikahan suku Komering yang kental. Lestarikan adat istiadat dan budaya Komering, anggota DPRD Oku Timur Alan Pratama bin Maulana menggelar resepsi pernikahan dalam balutan rangkaian adat pernikahan suku Komering yang kental. Rangkaian resepsi pernikahan dimulai dengan iring-iringan raja dan ratu sehari dengan musik tradisional kulintang yang dipadu dengan pagelaran pencaksilat khas suku Komering serta pemberian adok atau gelaran bagi kedua pengantin yang diberikan langsung oleh Ketua Lembaga Pembina Adat Oku Timur. Kedua pengantin yakni Alan Pratama merupakan anak dari Aibda Maulana diberi adok Raja Budiman Sakti, sementara sang istri Suwaiba Utami Nanda binti Rahmat diberi adok Ratu Indoman. Dalam acara itu juga diberikan adok kehormatan kepada anggota DPR RI Giri Erkiemas, adok Raja Mangku Penyui Mangbumi. Dan terima kasih atas
tokoh adat masyarakat Kabupaten Oku Timur memberikan adat ini untuk pelestarian budaya, dan saya terima kasih merasa sudah dihargai dan diterima menjadi warga kehormatan Oku Timur. Sementara itu, Ketua Lembaga Pemangku Adat Oku Timur menyampaikan pemberian gelar atau adok merupakan bagian terpenting dalam pernikahan suku Komering. Jadi dalam adat Komering, nama adat atau yang disebut dengan adok, jajuluk maupun gelaran itu ada dua subbesar, yaitu genetik dan non-genetik. Genetik itu ada penyeimbang dan ada penyansan. Nah, pada hari ini kita melaksanakan adat penyeimbang, yaitu adat, nama adat yang garis keturunan dari ayah. Alan Pratama juga menyampaikan sebagai putra asli daerah, dirinya merasa ikut berkewajiban untuk terus melestarikan adat budaya suku Komering. Alhamdulillah, acara hari ini berjalan dengan lancar. Seluruh prosesi pemberian adok atau gelaran atau jajuluk berjalan dengan lancar. Tetap kita harus terus melestarikan budaya adat Komering, sebagaimana kita adalah putra daerah dari Komering. Dari Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur, Sumatera Selatan, Elvandri Jeffriyadi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sumsel Sepekan hari ini. Saya Hikmah Pujati dan Kuria bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.